ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian ayat yang keberapa sekarang? Ayat yang keempat. Sekarang masuk ke surah apa? Surah An-Nur. Nah, sekarang kita sudah pahami kisahnya surah An-Nur itu. Jadi surah An-Nur ini itu terdapat hukum-hukum tambahan. Iya. Terdapat di situ hukum rajam. Ya. Terdapat tentang kisah al-ifk, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini kejadian-kejadian itu setelah perang Ahzab. Jelas ya? Perang Ahzab tahun 5 Hijriah, sedangkan kejadian Aisyah dituduh itu di tahun 6 Hijriah. Baik. Karena itu tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir bahwa dua ayat di surah An-Nur itu, dua ayat di surah An-Nur itu adalah keringanan. Adalah keringanan yang diberikan. Iya. Adalah keringanan yang diberikan. Baik. Jadi kita mulai baca ya dari ayat. Jadi dua keringanannya ya. Itu ayat 30 dan 31. Kemudian nanti di akhir dari surah An-Nur tentang perempuan-perempuan tua itu pada ayat yang ke-60. Pada ayat yang ke-60. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-30 dan 31. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasnaun. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Sungguhnya itu lebih suci bagi mereka. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang mereka lakukan. Baik, setelah datang perintah kepada para perempuan, para laki-laki yang beriman, berikutnya perintah kepada para perempuan. Wa kullil mu'minati. Dan katakan kepada para perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Baik. Jadi ini konteksnya memang itu datang di dalam etika-etika yang melengkapi untuk seorang mukminah. Baik. Jadi kalau ada yang menjadikan ayat ini nanti sebagai dalil bahwa hijab itu ya tidak mesti menutup muka dan tangan dan telapak tangan, itu sudah keliru memahami ayat pada konteks ayatnya sendiri. Ya. Baik, sekarang kalau muka dan telapak tangan itu boleh dilihat, kira-kira itu membantu kita menundukkan pandangan atau tidak? Tidak membantu seorang menundukkan pandangan. Jelas ya? Jadi ini tidak sejalan dengan kandungan dan makna. Kalau diartikan ayat ini diperkecualikan. Tapi ada konteks lebih tepat. Itu tadi saya katakan bahwa ini memang ayat datang sebagai rukhsah, sebagai keringanan kalau ada keperluan. Datang sebagai keringanan kalau ada apa? Ada keperluan. Ya, maka pada dasarnya diperintah untuk menundukkan pandangan. Ya. Menundukkan pandangan. Kecuali kalau ada keperluan, ada hal yang mendesak, ada hal yang tidak bisa dihindari. Ini baru datang penjelasan kelanjutan ayat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Maka jangan dia tampakkan dari zinahnya, dari perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak. Zina itu, kalau memang dalam penggunaan kebanyakan ayat, itu zina adalah perhiasan di luar asal penciptaan. Di luar asal penciptaan. Ya.
Karena itu ketika dibahasakan di ayat tentang memakai baju menutup aurat ketika sholat, khudu zinatakum inda kulli masjid, ambillah zina kalian untuk setiap masjid. Jadi itu memakai baju menutup aurat, dibahasakan dengan zina, sebab dia keluar dari badan. Keluar dari badan. Iya. Jelas ya? Tapi keadaan zina juga memang betul. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwa zina itu perhiasan ada kaitannya dengan asal penciptaan, dengan badannya. Jadi dua-duanya ada di kalangan para ulama ahli tafsir. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Jadi yang menafsirkan terkait dengan zina itu ada ikut di asal penciptaan, seperti ditafsirkan wajah, telapak tangan, iya. Baik. Itu disebut dari penafsiran Ibnu Abbas. Dan saya melihat ya dari sebagian para penulis di masa belakangan itu melemahkan hadits-hadits semua riwayat tentang tafsir Ibnu Abbas di penafsiran ayat. Dan ini keliru ya. Ini keliru di dalam memahami. Iya. Dan itu berlebihan. Tapi pada dasarnya zina jangan dia tampakkan perhiasannya. Perhiasan apa ini? Anda boleh ditampakkan. Iya. Jelas ya? Baik. Karena itu beraneka ragam penafsiran masuk di dalam hal ini. Ada yang mengatakan Ibnu Mas'ud menafsirkan ats-tsiyab. Jangan dia tampakkan bajunya. Jadi ini baju luar ya. Jadi dia punya baju dalam, kalau seperti kita dia pakai abaya di luar ya. Itu baju luar. Ya memang itu yang paling luar sudah. Kan tidak bisa ditutup. Bagaimana caranya ditutup? Nah, itu penafsiran Ibnu Mas'ud. Dan ini penafsiran yang paling selamat. Penafsiran Ibnu Mas'ud ini. Baik. Tapi bagi penafsiran Ibnu Abbas, ya datang sebagian penafsiran ditafsirkan dengan cincin, ditafsirkan dengan celak, ditafsirkan dengan hina, atau ditafsirkan dengan muka, telapak tangan. Ini kan ayatnya di pembahasan keringanan kalau ada hajat. Keringanan kalau ada apa? Kalau ada hajat. Dia berkumpul di situ. Makanya penafsiran-penafsiran itu tidak bertentangan. Penafsiran-penafsiran tersebut. Iya. Dan itu kaidah dalam ilmu tafsir. Kebanyakan penafsiran para as-salaf, apalagi dari kalangan sahabat dan tabi'in, itu penafsiran mereka itu, perselisihan mereka dalam penafsiran, itu perselisihan dalam bentuk khilaf tanawu, bukan tabad. Perbedaan pendapat yang sifatnya keanekaragaman, semuanya boleh dipakai. Bukan silang pendapat yang saling menjatuhkan, atau harus memilih salah satu dari keduanya. Tapi jenis silang pendapatnya itu semuanya benar. Semuanya boleh dipakai. Kebanyakannya begitu di dalam penafsiran apa? Ayat-ayat. Ya. Karena itulah pentingnya seorang itu menafsirkan ayat sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Sesuai dengan kaidah ilmu tafsir. Karena itu orang yang menafsirkan ayat itu harus banyak ilmu yang dia ketahui. Harus luas pengetahuannya. Iya. Dan yang paling pentingnya lagi, dia berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama ahli tafsir. Jangan menafsirkan seenaknya sendiri. Sampai di Indonesia ini katanya pakar tafsir, nulis buku berjilid-jilid. Ya, jauh dari kaidah para ulama ahli tafsir. Menafsirkan dengan akalnya sendiri. Ini yang merusak. Apa membumikan Al-Quran seperti itu? Itu namanya merusak kandungan dari apa? Kandungan dari Al-Quran. Karena tafsir itu ada kaidah-kaidahnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Jelas ya? Baik. Jadi ketika dikatakan di dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan dia tampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa tampak. Ya. Maka tidak usah terlalu mempermasalahkan terkait dengan ayat ini. Ya, apakah yang dimaksudkan pakaian luar itu pendapat Ibnu Mas'ud atau yang dimaksudkan sebagai seperti misalnya muka, telapak tangan atau yang semisal dengannya seperti pendapat siapa? Ibnu Abbas. Sebab itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan.
Jelas ya? Karena itu perempuan, ini juga dari dalil tentang wajibnya hijab. Sekarang kalau ada perempuan yang mau dilamar, boleh dilihat atau tidak? Hah? Boleh. Dan ini menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Boleh dilihat. Jelas ya? Nah, itu di kondisi ada hajat keperluan. Karena ingin apa? Ingin melamar. Karena itu sepakat juga para ulama, kalau dia sudah melihat dengan kadar yang cukup, ada silang pendapat, boleh nggak dia ulangi melihatnya? Dia sudah nador sekali. Terus setelah itu, dia berkata, oh tadi saya, saya tadi grogi. Ya. Belum bisa melihat jelas. Ya, atau ini kondisi pertama, baru pertama dalam hidup saya ini. Saya sudah lihat, tapi sekarang saya keluar, saya lupa yang saya lihat tadi. Ya. Dia ingin ulangi melihat, boleh atau tidak? Itu ada silang pendapat dengan para ulama, boleh atau tidak. Tapi sebenarnya boleh ya. Tapi kalau dia sudah melihat sekadar yang dia perlukan, karena Nabi berkata, "Falyanzur ilaiha ma tad'uhu ila nikahiha." Hendaknya dia lihat kepada perempuan hal yang membuat dia ingin menikahinya. Berarti sekadarnya saya. Jelas ya? Nah, ini darurat namanya, hajat. Makanya di kaidah fikihnya, ad-daruriyat tubihul mahdurat. Daruriyat biqadri al-hajat. Biqadri darurat. Perkara yang darurat itu membolehkan hal yang dilarang. Tetapi perkara yang darurat itu sebatas daruratnya saya. Sebatas daruratnya saya. Makanya sepakat para ulama, kalau dia sudah selesai melihat, dia tidak boleh melihat lagi. Itu ada disebut di buku-buku fikih. Jelas ya? Jadi kalau ada pada dasarnya di dalam ayat, dia pakai dalil bahwa ini ayat menunjukkan muka dan telapak tangan tidak wajib ditutupi, itu sudah keliru memahami ayat. Dan keliru menyelisihi pemahaman para ulama terhadap pembahasan-pembahasan di berbagai pembahasan fikih. Jelas ya? Makanya sekali lagi saya katakan bahwa ayat ini tidak ada sama sekali menyinggung masalah muka itu, telapak tangan, aurat atau bukan. Tidak. Tapi ini keringanan. Sama kalau misalnya seorang bertransaksi, dia berdagang misalnya, seorang perempuan dia sembunyikan tangannya di bawah apa? Di bawah jilbabnya. Karena itu adalah auratnya, disembunyikan di bawah jilbabnya. Begitu dia masuk ke pasar, dia perlu sesuatu, dia belanja, tersingkap sebagian tangannya, ya, itu diizinkan. Ini bentuk ma dhahara minha. Nggak bisa disembunyikan, sebab bagaimana caranya? Dia ambil pakai jilbabnya, nanti jatuh semua jilbabnya, malah jatuh semua ya. Jelas ya? Nah, kecuali kalau misalnya dia pakai kos tangan, nah itu lebih bebas ya. Ya, maka di sebagian kondisi kadang kelihatan cincinnya, di kondisi seperti itu, nah itu nggak ada masalah. Atau seorang perempuan misalnya dia ada sakit di matanya, dia pakai celak. Begitu dia keluar celaknya kelihatan, nah itu kan perhiasan celak itu. Tapi karena dia di kondisi seperti itu, tidak diizinkan, tidak ada masalah. Jelas ya? Bahkan pada perempuan yang sakit, itu boleh disingkap sebagian auratnya di kadar sakitnya saja. Di kadar keperluannya. Jelas ya? Karena itu dibolehkan. Makanya perempuan yang ingin melahirkan, boleh dibantu melahirkan. Bantu melahirkan, melihat aurat atau tidak? Pasti melihat aurat. Dan itu diizinkan sekadar apa? Sekadar darurat. Sekadar darurat. Baik. Jelas ya? Jadi kalau dipahami dari maksud ayat ini, bahwa ayat ini sama sekali tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Iya. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir sebenarnya, bahwa yang dimaksudkan adalah keringanan, ya, apabila diperlukan. Maka itu mudah memahami penafsiran para as-salaf dalam hal ini. Siapapun yang menafsirkan ayat tidak ada silang pendapat. Jelas ya? Tetapi yang kacau bin aneh bin ajaib, itu adalah orang yang mengatakan ayat ini, ya, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan hijab itu menutup seluruh badan termasuk muka. Yang kedua, ada yang mengatakan hijab itu menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ini kan sudah keliru ya, berdalilkan dengan ayat. Karena ayat ini tidak ada dalil untuk hal itu. Ayat ini penjelasan keringanan yang diberikan kalau ada keperluan. Boleh menyingkap. Terus dia tambah lagi perkataan yang ketiga yang tidak ada asal usulnya dalam syariat.
Bahkan orang itu tidak mesti dia pakai tutup kepala, yang penting pakaiannya sopan. Iya. Baik, dari mana kamu dapat pakaian sopan, pakaian terhormat? Pertama, pakaian itu dalilnya dari mana? Tidak ada dari ayat sama sekali. Satu. Terus yang kedua, kalau dia katakan tidak mesti menutup kepala, tidak mesti seorang itu memakai jilbab, yang dalam istilah Indonesia memakai kerudung misalnya, ya, itu menyelisih kesepakatan ulama. Karena para ulama bersepakat, dinukil oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, dan selainnya, rambut, leher itu adalah aurat, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Jadi tidak mungkin ayat ini dikatakan dari ayat kita petik bahwa rambut itu bukan aurat, tidak mungkin. Iya, dan itu tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang mengucapkannya. Baik. Kemudian dari kelancangan sebagian orang-orang liberal, naudzubillah, ya, pandai sekali orang-orang liberal ini. Kadang dia pakai kaidah maqasidus syariah. Untuk hal-hal yang sesuai dengan kelompoknya nggak ada masalah. Ya. Baik, pakai sarung itu pakaian syar'i. Sudut pendalilannya dari maqasidus syariah, perhatikan. Dia penjagaan terhadap agama dari sudut ini, penjagaan terhadap kehormatan dari sudut ini, penjagaan terhadap jiwa dari sudut ini, penjagaan terhadap harta dari sudut ini. Ya. Penjagaan terhadap jiwa dari sudut ini. Dia terangkan semuanya, bisa. Dia terangkan masalah apa? Sarung yang biasa dipakai di Indonesia. Ya, jelas ya? Padahal sarung itu tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang saya ketahui, apakah di Indonesia maupun di luar Indonesia, mengatakan tidak boleh pakai sarung. Tidak boleh pakai baju koko. Sampai orang yang memakai jubah sekalipun, itu tidak ada mengatakan bahwa pakai jubah itu hukumnya sunnah. Cuman mereka saja yang bilang hukumnya sunnah. Jelas ya? Itu pakaian biasa berjalan di tengah manusia. Tidak sampai dikatakan hukumnya sunnah. Kalau dipakai bagus. Hal yang beredar, ciri orang memakainya, nggak ada masalah, itu lebih baik. Jelas ya? Apalagi kalau dia masuk dalam sebuah masyarakat, umumnya kalau orang pakai jubah itu lebih dikenal, lebih identik dikenal dengan kebaikan. Tidak ada masalah dia pakai. Tapi mengatakan sunnah, itu perlu dalil. Apa dalilnya? Jelas ya? Dalam hal itu. Ini kekeliruan memahami. Jadi orang-orang liberal ini dalam hal yang seperti ini ekstrim sekali, bisa dibawakan dalil. Ya. Begitu ada yang berucap katanya hijab itu tidak wajib. Loh, kenapa ibu berani mengatakan tidak wajib? Ya, saya berani. Ya. Karena saya membaca ayat-ayat itu dengan penafsiran kontekstual. Ya, itu selalu alasannya kontekstual. Ya. Ayatnya dia tidak paham apa, kaidah-kaidah menafsirkannya tidak paham. Itu bukan kontekstual namanya, itu menafsirkan dengan hawa nafsu. Jadi sebagian orang ini dia bawakan silang pendapat para ulama, dia bawakan kutipan. Oh, kalau begitu ada sebagian ulama yang mengatakan yang boleh ditampakkan itu adalah apa yang biasanya kelihatan. Apa yang biasanya kelihatan? Dari muka, telapak tangan, itu kan biasa kelihatan. Nah, bagaimana kalau kalimat biasanya ini kita bawa ke konteks kita sekarang ini? Ya, biasanya kelihatan kita rambut, apa? Ini menyeleneh namanya, keluar dari kesepakatan ulama. Saya sudah sebutkan tadi. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Ibnu Hazm menukil bahwa rambut itu, leher itu adalah aurat menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Jelas sampai sini? Jadi harus dipahami, ini orang-orang bukan menafsirkan dengan cara yang benar, menafsirkan dengan hawa nafsu. Menafsirkan dengan kehendaknya sendiri. Dan ini bahaya terhadap ilmu fikih. Bahaya terhadap pembahasan-pembahasan ilmiah. Sampai di buku-buku Syafi'iyah sendiri, ulama Syafi'iyah, tidak ada yang berucap seperti itu. Malah Imam Nawawi menukil kesepakatan dalam madhab, tidak boleh laki-laki asing melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya. Sesuatu apapun dari badannya, tidak boleh. Dan itu ada di dalam buku-buku fikih. Jelas ya? Nah, kemudian dari sudut lain datang orang-orang jahil ini. Pembahasan fikih itu macam-macam ya. Jadi membahas tentang aurat itu di beberapa pembahasan. Ada aurat di pembahasan sholat.
Jadi kalau aurat di pembahasan sholat, muka dan telapak tangan itu bukan aurat. Itu jelas di pembahasan sholat. Sebagian orang diambil pembahasan ini, dia bawa ke seluruh pembahasan. Kalau begitu muka dan telapak tangan bukan apa? Bukan aurat. Ini tidak benar memahami. Iya. Jelas ya? Karena itu Ibnu Raslan rahimahullahu taala, Ibnu Raslan itu dari ulama yang mewajibkan hijab. Ya. Sampai beliau berkata wajib untuk menutup wajah menurut kesepakatan ulama, kata Ibnu Raslan. Kecuali kalau banyak, apalagi di masa banyaknya orang fasik. Bersama dengan itu Ibnu Raslan sendiri di pembahasan tentang syarat salat di matan beliau yang masyhur Safwatuz Zubad, beliau katakan wa ghairu hurratin 'alaiha sutra li auratin min rukbatin li surrah. Wa hurratun, kata beliau, lal wajhi wal kaffi bima la yasiful wajh la yasiful laun wala qudratama. Itu bahasa Ibnu Raslan di mana? Di Mandhumah fikih beliau. Jadi kata beliau perempuan yang bukan perempuan merdeka, budak, ya, perempuan yang tidak merdeka, budak, itu wajib dia tutup auratnya dari pusar sampai ke lutut. Ya, ini pembahasan sholat ya. Adapun perempuan yang merdeka, maka dia wajib menutup seluruhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu betul. Jadi Ibnu Raslan ini berbicara di pembahasan apa? Itu di pembahasan syarat sholat. Tapi ketika berbicara tentang hijab, beliau malah mewajibkan menutup apa? Menutup muka. Makanya harus paham ucapan ulama itu kayak bagaimana. Jangan salah mengerti. Di konteks apa mereka berbicara? Iya. Nah, ini yang sering dibolak-balik. Datanglah orang-orang munafikin ini, dia comot dari sana, dia comot dari sini, dia ambil dari sini. Akhirnya dia bentuk satu kesatuan nanti. Ya. Jadilah makhluk aneh bin ajaib, hukum baru. Tidak pernah dia mengucapkan sebelumnya. Jelas ya? Dan ini hal yang berbahaya. Hal yang berbahaya. Jadi kalau kita ingin belajar agama dengan benar, itu dipahami dengan kaidah-kaidah. Kalau ingin membahas secara mendalam, ya, seorang itu hendaknya malu-malu sedikit. Kalau dia belum belajar banyak ilmu, terus dia ingin mengatakan bahwa dirinya punya pemahaman kontekstual. Padahal dia tidak paham kaidah-kaidah dalam penafsiran, tidak paham. Kaidah-kaidah bahasa dia tidak paham. Bahasa Arab itu kadang tidak dibaca, cuman huruf ini artinya begini, ini artinya begini. Iya. Ada sebagian kata itu memiliki berbagai makna. Kata lan di sini kadang bermakna nafi selama-lamanya, kadang tidak selama-lamanya. Itu ada di dalam penggunaan bahasa. Kadang di sini artinya begini, kadang di situ artinya begini. Iya. Jelas ya? Maka ini memang ada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ingin masuk dalam penafsiran yang mendalam, itu semuanya harus dikuasai dari jenis-jenis ilmunya. Baik, sudah berapa ini? Sudah 4 ya. Kemudian ayat yang terakhir, itu terkait dengan ayat yang ke-60 di surah An-Nur ini. Atau saya lengkapi sedikit ya, di kelanjutan surahnya tadi itu ada ayat waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, dan hendaknya mereka hamparkan khumurnya, khimar-khimar mereka, penutup-penutup mereka di atas dada-dada mereka. Dihamparkan kainnya di atas dadanya. Al-khimar itu di dalam penafsiran bahasa Arab itu juga menutupi wajah. Kenapa disebut dada saja? Karena memang dia menutupi wajah, tapi diperintah sampai menutupi dadanya. Kan begitu. Nah, ini dalil lain juga yang menunjukkan syariat hijab. Dan ini menegaskan bahwa penafsiran wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha itu tidak bertentangan dengan penutup wajah, sebab kelanjutan ayatnya menegaskan. Jadi memang betul pada saat ada keringanan, ada rukhsah, ada hal-hal yang boleh ditampakkan. Tapi hendaknya selalu diketahui bahwa berhijab menutupi khimar sampai ke bawah itu selalu dijaga. Nah, itu kan konteks tegas menjaga konsekuensi hukum yang sudah tetap. Ya. Hal-hal yang sudah paten di dalam syariat.